show y'all. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisela Garahma dari kelas 1 dengan NIM 24253513. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Lia Setiawati SSIMM. Teman-teman, di sini saya mengambil materi mengenai tauhid dan maqasid syariah dengan judul Ekonomi Syariah dimulai dari kita. Nah, apakah teman-teman udah siap mendengar pemaparan dari materi ini? Walaupun secara simpel ya teman-teman, agar mudah dipahami. Apakah udah siap? Udah siap belum? Nah, agar tidak tegang ya teman-teman, kita yang simpel-simpel dulu ya, yang bisa mudah dipahami oleh teman-teman. Yang pertama yaitu definisi tauhidnya. Di sini juga ada makna tauhid dalam Islam dan pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih makna tauhid dalam Islam itu? Mungkin teman-teman bisa dipahami secara simpelnya, yaitu meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang bisa menyeimbanginya ya teman-teman, untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Nah, apa sih pentingnya tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman? Mungkin bisa kita pahami juga, yaitu sebagai pedoman hidup yang membantu individu dalam membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Terus ada ini juga tauhid sebagai landasan ekonomi loh teman-teman. Apa sih? Yaitu sebagai landasan yang kuat. Tauhid membentuk prinsip-prinsip yang etis yang mendasari interaksi ekonomi dalam bisnis, memastikan keadilan dan mayoritas teman-teman. Mungkin itu sebagai pemaparan pertama ya teman-teman, agar mudah dipahami. Terus kita mulai fokus teman-teman ya. Ada akar dari tauhid dan konsep kepemilikan teman-teman. Di sini yang pertama yaitu sang pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu sebagai khalifah, dan yang terakhir yaitu sumber daya alam atau amanah. Terus jadi ekonomi Islam juga itu bukan sekedar alternatif, tetapi melainkan solusi kooperatif yang menyeimbangkan materi dan spiritual ya teman-teman. Nah, agar mudah dipahami juga oleh teman-teman yang menonton video ini, jadi keseimbangan sistem dari tauhid dan keadilan itu bayangkan oleh teman-teman sebagai timbangan ya teman-teman. Yang pertama itu sebagai tauhid, dan yang kedua yaitu sebagai keadilan. Nah, tauhid ini sebagai harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dititipkan kepada khalifah atau manusia, dan yang kedua itu keadilan sebagai distribusi yang merata ya teman-teman. Jadi harus adil seadil-adilnya. Jadi ini juga dilandasi oleh tiga yang mudah dipahami. Jadi sebagai oleh riba, goror, dan maisir. Nah teman-teman, apa sih yang disebut riba itu? Jadi riba itu yaitu eksploitasi teman-teman. Nah kalau goror mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kayak goror-goror itu apa, yaitu ketidakpastian teman-teman. Nah yang ketiga yaitu maisir atau spekulasi teman-teman. Jadi sistem ini mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok dan menciptakan distribusi yang inklusif teman-teman. Nah ada prinsip-prinsip ekonomi berbasis tauhid. Yang pertama yaitu keadilan dalam transaksi ekonomi. Keadilan ini juga pilar utama transaksi ekonomi, menghindari penipuan dan eksploitasi serta menjamin kesejahteraan bagi semua pihak. Nah yang kedua yaitu transparansi dan kejujuran. Ini sangat penting teman-teman dalam materi dari tauhid ini, yaitu sebagai praktek bisnis merupakan cerminan dari nilai-nilai tauhid. Nah yang ketiga yaitu
tanggung jawab sosial dalam bisnis, teman-teman. Yaitu merupakan manifestasi dari tauhid. Ada contoh kecil dari materi ini dalam praktek bisnis ya teman-teman. Yang pertama yaitu etika bisnis yang berlandaskan tauhid. Contohnya yaitu kayak pedagang yang tidak boleh mengurangi timbangan walaupun si pembelinya itu tidak melihat ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu penerapan prinsip tauhid dalam pengambilan keputusan. Contohnya perusahaan tidak boleh menerima kerjasama dengan yang menggunakan riba. Nah, yang ketiga yaitu hubungan tauhid dalam kesejahteraan masyarakat. Contohnya apa sih? Kayak perusahaan memberi gaji kepada karyawannya dengan tepat waktu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada perspektif Islam tentang bisnis teman-teman, yaitu yang pertama bisnis sebagai ibadah, terus ada konsep halal dan haram dalam bisnis, dan yang ketiga itu tanggung jawab moral pelaku bisnis. Kalau bisnis sebagai ibadah yaitu menjadi bentuk pengabdian kepada Allah. Nah, kalau konsep halal dan haram dalam bisnis yaitu pemisahan antara yang halal dan haram adalah dasar dalam menentukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariah. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab moral pelaku bisnis teman-teman, yaitu menjadi harapan menjalankan aktivitasnya dengan integritas, kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab teman-teman. Boleh, selanjutnya itu kita masuk ke pengertian maqasid syariah. Nah, sebagai agar mudah dipahami oleh teman-teman, saya mendefinisikan yaitu maqasid syariah sebagai tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan. Nah, asal-usul dari sejarah maqasid ini juga yaitu berawal dari tradisi Islam dan pemikiran ulama untuk memahami tujuan hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu pentingnya maqasid dalam hukum Islam menjadi dasar penting dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan antara maqasid dan fikih menjadi fokus utama pada tujuan, dan fikih itu lebih pada aturan hukum yang khusus. Nah, teman-teman, ada 5 tujuan maqasid syariah. Yang pertama yaitu agama atau bisa disebut juga hifz al-din. Nah, atau yang kedua bisa disebut juga jiwa atau hifz al-nafs. Yang ketiga yaitu akal. Apa sih teman-teman itu? Hifz al-akal. Nah, yang ketiga itu harta atau hifz al-mal. Nah, yang terakhir yaitu keturunan atau bisa disebut juga hifz al-nas. Nah, kita bedah teman-teman dari 5 tujuan ini. Yang pertama yaitu tadi apa sih? Oh, agama yaitu hifz al-din atau menjaga nilai keagamaan dan moral dalam ekonomi. Nah, yang kedua itu apa tadi teh? Hifz al-nafs. Nah, makasih udah dibantu teman-teman, yaitu melindungi dalam kehidupan teman-teman. Jadi kayak mensejahterakan manusia. Nah, yang ketiga yaitu akal, hifz al-akal. AKL ya, AKL teman-teman penulisannya, yaitu menjaga kualitas berpikir dalam pengembangan ilmu. Terus ada harta, hifz al-mal. Ini mah kayak sering didengar ya kalau hifz al-mal teman-teman, yaitu melindungi harta dan didistribusikan dengan secara adil. Nah, yang terakhir yaitu keturunan atau hifz al-nas atau program kesejahteraan keluarga. Contohnya ya teman-teman, itu sebagai 5 tujuan dari maqasid syariah. Terus mungkin teman-teman bisa diingat-ingat juga tujuan dari 5 tadi yang penting dalam maqasid syariah teman-teman. Jadi dalam ekonomi yang berkelanjutan pada dalam Islam yaitu untuk menyeimbangkan profit dan keadilan sosial dalam keberlanjutan lingkungan berdasarkan nilai maqasid syariah ya teman-teman. Jadi segitu saja yang bisa saya paparkan. Untuk yang menonton video ini, mari teman-teman agar dimulai dari sekarang menggunakan prinsip ekonomi syariah. Semoga kalian menonton
pembahasan materi yang saya paparkan. Semoga dipahami dengan yang dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.